Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 5 PDB 46 akan mempresentasikan salah satu ide proyek dari PDB hari ini. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Kartika Devina dari Prodi Kedokteran. Aku Tasya Adika dari Fakultas Hukum. Aku Nur Dwi Agustina dari Prodi Teknologi Sains Data. Oke, Anas Rafa Kustafa dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Azril Jihadin Jardar dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Saya Muhammad Fajar Aryo Seto dari Fakultas Keperawatan. So, let's see our presentation. Bye-bye. Bye-bye. Sudah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya dan inayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah proyek pengantar kolaborasi dengan judul Kaos Jomplang tepat dengan waktunya. Terima kasih juga diucapkan kepada Ibu Dr. Dewi Setiawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kolaborasi yang telah turut memberikan saran dan masukan demi makalah ini. Serta tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi pengetahuannya dalam penyusunan makalah ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik dan lancar. Dalam penulisan makalah ini, kami menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa, ataupun penulisannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar menjadi acuan dan bekal pengalaman bagi penulis untuk bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Hai teman-teman, kalau kalian dengar kata kaos, apa sih yang akan kalian pikirkan? Kalau aku sendiri sih warna ya, karena kaos itu banyak banget variasi warnanya. Salah satu adalah coraknya. Nah teman-teman, ide ini akan dibawakan dari kelompok 5 PDB 46, yakni mengkreasikan culture budaya dari Provinsi Sumatera Selatan, yakni kain jembutan, yang diimplementasikan dalam sebuah kaos. Bagaimana sih cara kami mengembangkan ide ini? Kita akan membuat ide ini dari pewarnaan bunga telang. Tahu nggak sih bunga telang itu apa? Bener banget, bunga telang itu salah satu tumbuhan yang bisa kita cari dan mudah sekali untuk ditemukan. Untuk pengelolaan bunga daun telang, untuk pewarnaannya juga sangat mudah, nanti diaplikasikan bersama dengan kelompok 5. Nah, dasar dari pola pikir ide ini adalah kita ingin melestarikan salah satu budaya atau culture yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yakni kain jembutan, yang diimplementasikan dalam sebuah kaos, sehingga masyarakat terutama kaum muda-mudi bisa mengenal lebih jauh terkait dengan culture. So, bagaimana sih sebenarnya kaos jomplang yang akan kita buat? Saksikan video setelah ini dan sampai jumpa. Ada dua tujuan dari pelaksanaan proyek ini. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dari pelaksanaan proyek membuat batik jembutan ini adalah untuk menarik minat para konsumen yang mencari produk yang berbeda. Kenapa? Karena di produk ini kita memiliki motif dan pewarnaan yang berbeda, yaitu dari bunga telang. Yang kedua adalah tujuan khusus. Kenapa? Di sini kita akan mampu menarik minat kepada konsumen yang memiliki kesadaran kepada lingkungan secara penuh. Di sini kita memanfaatkan yaitu dari bahan bunga telang, sehingga masyarakat yang memiliki minat kepada kesadaran lingkungan mampu untuk membeli produk ini. Dari latar belakang di atas, maka muncullah beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa tujuan dari pembuatan batik jembutan. Yang kedua, mengapa menggunakan bahan dasar bunga telang dalam pembuatan batik ini. Dan yang ketiga, bagaimana strategi dalam memperluas pasar batik jomplang. Tinjauan dari proposal kelompok kami, yang pertama sejarah batik jembutan. Batik jembutan merupakan salah satu batik khas dari Indonesia dan memiliki akar yang sangat dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah batik jembutan dapat ditelusuri kembali ke masa lampau, di mana teknik ini telah menjadi bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Meskipun asal-usulnya batik jembutan ini tidak diketahui asal-usulnya, tetapi secara pasti batik jembutan ini ada sejak zaman kerajaan di Jawa Tengah dan daerah istimewa Jakarta. Dua, yaitu teknik membuat batik jembutan. Proses pembuatan batik jembutan memerlukan penelitian dan keahlian yang tinggi. Tahap awal melibatkan persiapan kain dengan cara mengikatnya dengan benang atau tali secara berulang-ulang untuk membuat pola yang diinginkan. Kemudian kain tersebut diwarnai menggunakan pewarna alami dan sintetis.
Setelah proses pewarna selesai, ikatan benang atau tali dilepas untuk menghasilkan pola-pola unik yang disebut jemputan. Metode penelitian kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan yakni menggambarkan meringkas berbagai kondisi situasi atau berbagai keadaan yang didapat pada waktu kegiatan dilakukan. Rencana pelaksanaan kegiatan itu bertempat di kampus C Universitas Airlangga. Waktunya itu dimulai dari Maret sampai bulan Mei 2024. Metode pelaksanaan. Dalam proposal ini kami akan menjelaskan kegiatan yang dilakukan selama periode kegiatan berlangsung. Indonesia memiliki mayoritas mata pencarian sebagai UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyaknya pengangguran di Indonesia disebabkan karena lapangan pekerjaan terbatas dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Oleh sebab itu, kami melakukan kegiatan wirausaha dengan membuat batik jemputan Palembang dari bunga telang. Dengan adanya kegiatan wirausaha yang kami lakukan dan kembangkan ini, kami harap bisa menjadi solusi dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang banyak terjadi di Indonesia. Kegiatan wirausaha ini bertujuan agar masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran dapat termotivasi untuk membuat bentuk usaha yang kami lakukan sehingga pengangguran dan kemiskinan Indonesia dapat berkurang.